Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan berjumpa dengan kita dan kita akan masuk di dalam hadirat-Nya, dipeluk oleh kasih-Nya lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Bapa, saat ini ketika kami datang di hadapan-Mu, Engkau akan melawat setiap kami Yesus Kristus. Biarlah kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu dan menyembah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyembah. Haleluya. Mari kita sembah, kita nyanyikan bersama dari awal. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia,
menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita mulai naikkan doa kita. Yesus, Kau yang memerintah atas hidup kami, memerintah semua yang bernafas. Engkau yang pegang kendali ya Tuhan. Kami mau berserah. Mari ya Tuhan, lebih dahsyat lagi Engkau hadir di dalam pujian kami. Oh Tuhan Yesus, Kau yang bertata selamanya. Tuhan, kami menyembah Kau ya kami. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita, kita sembah Raja kita yang mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Oh, Kau layak memerintah atas kami ya Tuhan. Selama-lamanya Engkau yang memerintah, Engkau yang layak terima hormat. Yesus, haleluya, haleluya, terpujilah
yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Memang tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Yesus terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ya, bukan tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia, ku tetap setia. Yesus kami setia, ku tetap setia. Haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab Engkau terlalu baik, terlalu
Ya Yesus, ini persembahan kami, hidup kami. Kami serahkan semuanya untuk Engkau, Yesus. Pakailah seturut kehendak-Mu, Yesus. Biar hanya kehendak-Mu menjadi hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Yesus, dengarkan kami. Ini doa kami, ya Tuhan Yesus. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu. Kami mau taat, Tuhan. Kami berserah. Pakailah kami, pakailah kami semua. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenaplah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Saya mau ajak saudara kita berdoa yuk. Tuhan, kami sepakat berdoa. Berdoa saudaraku untuk hati yang terus diperbaharui, untuk pikiran selalu diperbaharui, hati yang selalu mencari Tuhan. Mari doakan saudaraku. Hati yang selalu ingin mengenal Tuhan, hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Doakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, satu kerinduan kami, biarlah hati kami selalu terhubung dengan Engkau. Hati kami melekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami perbuat semata-mata ya Tuhan, untuk Tuhan. Oleh karena itu kami akan kerjakan dengan segenap hati kami. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah kami semakin mengenal Tuhan, supaya kami makin percaya kepadamu. Kalau kami makin percaya kepadamu, Kau akan percayakan kami pekerjaan-pekerjaan yang besar, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar, berkat-berkat yang besar ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami hati ya Tuhan, yang bisa mengenali hati-Mu. Kami ingin semakin serupa dengan Tuhan, yang murah hati, yang lemah lembut, yang rendah hati. Berikan hati itu buat kami. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, bersama dengan segala umat-Mu, kami angkat tangan kami, berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan, untuk presiden kami ya Bapa. Lindungi bangsa kami ya Tuhan, berkati bangsa kami ya Tuhan, pelihara bangsa ini ya Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang Engkau sudah tetapkan, biarlah ya Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami rindu ya Tuhan, 2033 ya Tuhan,
Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, selesai dalam nama Yesus. Selesai dalam nama Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, beri kami ya Tuhan hati yang bisa mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami doakan ya Tuhan. Kami rindu ada jiwa-jiwa yang baru yang bisa diselamatkan. Selamatkan orang-orang yang kami kasihi. Selamatkan ya Tuhan orang-orang yang kami kenal ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan keluarga kami. Oh ya lama kasih lama. Percayakan kami untuk bisa memuridkan mereka ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap umat-Mu yang setia. Ya Tuhan, masuk dalam menara doa ini ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa Tuhan, kehidupan kami semakin lama semakin baik, semakin naik, semakin makarios. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya dapetin 3 kata ya saudara. Kata naik, kata baik, makarios. Saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu semakin naik, semakin baik dan semakin makarios. Amin. Siapa di antara kita yang ingin hidupnya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin naik dan semakin lama semakin makarios? Saudara mau? Amin. Saudara yang ikut secara online, saudara bisa tulis ya kan, saya mau semuanya. Amin. Hari ini saudara, bagaimana caranya kita bisa semakin naik, semakin baik, semakin makarios? Saudaraku, nah saya ingat kata-kata Tuhan Yesus pada waktu dia memberikan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, kita harus sadarkan diri kita ini saudara. Kita gak akan pernah bisa semakin baik atau semakin naik, semakin makarios dengan kekuatan kita. Ya saudaraku, kita butuh apa? Tuhan. Kita baca sama-sama. Inilah perkataan Tuhan yang perlu saudara dan saya percayai. Ingat-ingat terus dalam hidupnya. Kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ditegaskan lagi ayat 5, kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Saudara percaya di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa? Maksudnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang nanti saudara sifatnya abadi atau kekal. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, buahnya adalah abadi dan kekal. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini saudaraku, itu diterjemahkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Bunyi apa saudara? Segala perkara dapat kutanggung di mana? Di luar atau di dalam? Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kata. Amin. Di dalam. Lalu di bagian lainnya lagi di ayat 19, Filipi 4 ayat 19, Paulus katakan apa saudara? Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam atau di luar? Di dalam Kristus. Apa artinya dalam Kristus? Nah ini saudaraku. Di dalam Kristus itu bicara tentang apa saudara? Saudara dan saya, ya kan? Firman-Nya, ya kan? Pribadinya, hadiratnya, kehendaknya, pikirannya, hatinya. Semuanya terserap di dalam diri kita. Katakan amin. Kita masuk di dalamnya. Caranya dengan cara apa? Bagaimana caranya saudara? Berdoa. Katakan amin. Orang Kristen kalau nggak doa, ya nggak bisa. Doa bukan cuma sekedar doa. Apapun dalam setiap
hal dalam hidup kita. Ya kan istilahnya kita harus terus terhubung. Kata terhubung itu berdoa. Doa secara formal, doa dalam segala. Karena Alkitab katakan berdoalah dalam segala apa? Waktu. Ya saudara, bukan waktu-waktu tertentu atau sekian aja. Orang Kristen diajar untuk doa. Katakan amin. Karena Tuhan tuh senang. Ya kan? Menjawab setiap doa kita. Jadi dalam Matius 7 ayat 7 katakan apa saudara? Mintalah maka akan apa? Diberikan padamu. Minta. Minta tuh tanya. Ya kan? Saya bertanya, minta tolong dan lain sebagainya. Akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta diberikan jaminan apa? Menerima. Setiap orang mencari diberikan jaminan apa? Mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibuka. Jadi saudaraku, kalau saudara mulai hari ini kita menetapkan diri gini, ya kan? Aku ingin ujung jalan hidupku atau di akhir hidupku, aku mau semakin naik, semakin baik, semakin makarios. Paling tidak ada 3 doa yang saudara harus doakan setiap hari. Dan doa ini sendiri yang harus saudara jawab. Lakukan, ambil bagiannya, nanti Tuhan akan kerjakan dari dalam. Apa 3 pokok doa ini saudara? Yang pertama adalah saudara dan saya harus berdoa agar memiliki apa? Hati yang tulus. Apa maksudnya hati yang tulus? Saudaraku, ya kita baca Kolose 3 ayat 2-3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Ya, kita perlu berdoa agar Roh Kudus memberikan hati yang apa? Yang tulus. Supaya apapun yang kita perbuat, kita bisa perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau apapun yang kita kerjakan hanya untuk dilihat manusia, kalau ada bos, aku ada di situ. Aku kelihatan kerja. Kalau nggak ada bos, aku nggak kerjain. Saudaraku. Atau kalau misalnya nggak dilihat orang, ya nggak ngapa-ngapain. Saudaraku, Tuhan mau saudara, ya kan, punya hati yang tulus. Saudara bisa berkata bersama dengan saya ingin punya hati yang tulus. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, saya akan kerjakan dengan segenap hati. Ya, seperti untuk Tuhan. Kalau ini jadi salah satu prinsip hidup kita. Kalau ini menjadi salah satu value dari hidup kita. Ya saudaraku ya, jadi pegangan maksudnya saya. Maka dengar baik, Tuhan akan membuat kita semakin baik. Semakin naik, semakin makarios. Dimana ya kan, kenapa? Karena kita bekerja, kita berbuat ya kan, bukan semata-mata untuk mencari validasi manusia. Terbatas kalau itu. Ya seringkali kita enggak apa segala macam. Kenapa saudaraku? Saya berkata bahwa kalau ini jadi prinsip hidup kita yang kita kerjakan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dengar baik saudaraku, ya kan? Karena ini tuh adalah dasar sebenarnya saudara. Perkataan firman Tuhan ini sesungguhnya adalah sebuah perintah Tuhan untuk apa? Inilah dasar atau fondasi ya dari hidup kita. Fondasinya apa? Motivasi hati yang tulus. Kekuatan satu fondasi. Jadi hidup itu harus ada fondasi. Saudara, harus ada fondasi atau prinsip yang kita pegang. Itu apa? Punya hati yang tulus. Kekuatan suatu fondasi akan menentukan ukuran dari kebesaran suatu bangunan. Saudaraku, kalau kita membangun hidup di atas fondasi yang kuat, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang aku kerjakan, apapun aku perbuat, aku akan buat, aku akan kerjakan dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh, cari tahu
Ya kan, cari tahu, terus belajar. Dan aku akan lakukan. Dengar baik saudaraku. Ya kan, maka saudara sedang membangun jalan menuju apa? Kehidupan yang semakin naik, baik, makarios. Saya kasih contoh seorang Daud. Yang sering kali saya kasih contoh dalam hidup saya. Ya kan? Daud adalah contoh seorang yang hidupnya semakin lama, semakin baik, semakin naik, semakin makarios. Apa buktinya Pak Sabta? Nih kita baca 2 Samuel pasal 23 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat naik. Dia kan diangkat naik. Semakin naik. Betul saudara? Orang yang diurapi Allah. Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi jalan hidup Daud itu semakin naik, semakin baik dan makarios. Saudaraku, ya kan? Karena apa? Daud bekerja. Ya, dengan apa? Segenap hati atau tulus hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagaimana contohnya apa? Hal itu ditunjukkan ketika dia jadi gembala kambing domba. Yang cuma 2-3 ekor. Ketika datang singa dia cerita, saya hadapi itu singa. Ketika datang beruang, saya hadapi itu. Yang hendak memangsa daripada dombanya. Daud tidak menyayangkan nyawanya, gak hitungan. Saudaraku, dia kerja. Bukan semata-mata untuk cari validasi manusia. Yaitu bapaknya atau si bosnya dia segala macam. Dia kerja bukan untuk dilihat, dipuji, diakui. Tapi untuk Tuhan. Keberhasilan Daud menaklukkan singa dan beruang di tempat yang tersembunyi. Yang tidak dilihat oleh orang. Itu merupakan modal. Ya, modal dasar pengharapannya. Imannya kepada Tuhan untuk menghadapi siapa? Goliat. Dan Tuhan memberikan Daud upah menaklukkan Goliat di hadapan orang banyak. Saudara saya ngerti kata-kata amin. Ini sekarang banyak orang ya semua hidupnya karena ada dunia media sosial ya. Dia ingin dunia tuh tahu tentang apa yang dia kerjakan, apa segala macam. Kadang-kadang kita perlu lebih banyak kita orang enggak tahu prosesnya. Biarlah saudara hanya buahnya saja yang bisa supaya bisa dinikmatin oleh orang, bukan prosesnya. Yang ngerti katakan amin saudara. Prosesnya biarkan. Ya kan saudara, dia bekerja secara tersembunyi. Seperti akar itu bekerja secara tersembunyi tidak terlihat. Tetapi akar inilah yang memberikan, ya kan, yang menunjang daripada pohon sehingga pohon bisa punya daun dan punya buah. Amin saudaraku. Tuhan memberikan upah untuk segala sesuatu yang saudara kerjakan di tempat yang tersembunyi. Kadang-kadang nggak perlu, kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang emang contoh yang paling gampang aja saudara ya, ya kan? Saya melihat ya orang tuh kadang di foto, sebenarnya saya juga nggak nyaman juga kadang-kadang kalau kita lagi ya ibadah umum lah kali ya, doa atau nge-gym, foto di nge-gym itu kan proses, betul nggak? Proses supaya badan kita sehat. Yang penting kesehatan kita itu yang berdampak untuk orang lain, bukan proses nge-gymnya, bukan proses makan sehatnya. Kalau ini kita mulai latih. Ya, bagaimana kita bermesraan sama istri, foto gitu kan? Bukan itu. Tapi dampak daripada rumah tangga kita berbuah nggak buat orang lain, itu yang Tuhan mau. Bukan tidak salah foto mesra dengan istri, foto itu tidak ada salah. Cuma saya mau masuk kepada kehidupan Kristen yang semakin mengenal Tuhan, kedewasaan. Katakan amin saudara. Ya kan? Enggak salah loh. Enggak salah. Tapi di situ orang bisa lihat kedangkalan dan kedalaman. Kita ini dalam atau dangkal. Hanya orang yang dangkal yang mudah terlihat. Dan memang ingin terlihat sesuatu yang dangkal. Tapi ke dalam, orang yang dalam. Dia akan bisa melihat.
Amin saudaraku. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, kalau kita perbuat untuk Tuhan, itu pasti dalam. Kalau kita hanya ingin dilihat oleh manusia, ya dangkal itu. Sesuatu yang dangkal itu seperti itu banyak sekali. Tempat kotoran-kotoran banyak masuk. Saudara, yang kedua yang kita perlu, ini makanya kita harus doakan hati tulus. Supaya aku bisa kerjakan. Nah makanya saudara, prakteknya gimana? Contoh, misalnya saya punya staf, ya kayak Cencen, dia kasih tahu, hari ini saya akan buat apa, kerja apa, agenda saya apa aja. Ini gini. Pagi-pagi dia udah kasih tahu, jam segini. Itu saya doakan. Mau menara doa saya doakan, apa yang saya mau khotbahkan. Saya mau ketemu si A, saya doakan apa Tuhan kata-kata yang saya mau ucapkan kalau memang ini. Atau mau meeting apa, mau kerjaan apa segala macam. Itu didoakan, itu tanda. Jadi orang yang bekerja dengan segenap hati, dia pakai perencanaan. Dia ada doa, ada persiapan. Dia sungguh-sungguh mengharapkan hasil dia akan kerjakan yang terbaik. Lalu hasilnya diserahkan ke Tuhan. Saya bisa nangkap di sini, katakan amin. Ini penting. Oleh karena itu pentingnya kembali kepada dua kata ini. Kita gak mungkin bisa kerja segenap hati, kerja yang akhirnya dampaknya kan jadi makin baik, makin naik, makin makarios. Kalau gak ada dua kata. Rasa ingin tahu, curiosity dan daring. Ya kan? Kalau kita cuma mau apa ya untuk bisa. Gimana cara bentuk khotbah, cara jadi WL apa, gimana ya? Apa mau tetap begini atau mau stuck atau mau terus naik? Kan kita, harapan kita ingin makin baik, makin naik, makin makarios. Gak bisa untuk makin, kita tetap lakukan hal yang sama ulang-ulang. Saya bisa nangkep saya sini, katakan amin. Gak bisa. Yang kedua adalah kita perlu berdoa agar menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini simple banget sebenarnya. Sekarang kita ngerti, emang penting harus menjadi orang dipercaya. Karena Alkitab katakan apa? Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Berulang-ulang kita dengar, ya kan, bahwa kita nggak perlu mengejar sesuatu yang dapat mengikuti kita. Seperti ya mengejar ingin cepat jadi apa? Jadi kaya. Ingin cepat jadi apa? Sukses. Sesungguhnya kekayaan, sukses, kehormatan itu bisa ngikutin kita. Asalkan kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu diukur dari apa? Perkataannya. Saudara, yang bisa dipercaya, bisa dipegang. Perbuatannya yang sesuai dengan apa? Perkataannya. Nah sekarang saudara perhatikan di sini. Kepercayaan. Ya, kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan dari manusia atau dapat dipercaya. Itu lahirnya karena apa? Karena kita mempercayai itu Tuhan. Kita bisa dipercaya bukan karena kita ini memang orang jujur. Kita tepuk-tepuk dada. Aku jujur, aku ini. Enggak. Kan tetap di dalam Tuhan. Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak akan pernah bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya saudara, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan. Arti tinggal dalam Tuhan adalah kita bisa dapat dipercaya kalau kita mempercayai itu Tuhan. Katakan amin. Ya, kita bisa mempercayai Tuhan apabila kita bertumbuh dalam apa? Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dari apa? Lewat doa. Nyanyian pujian. Lalu hati kita jadi lembut. Punya rasa ingin menyala, ingin cari tahu. Ingin cari tahu. Ingin kenali Tuhan lewat firman-Nya, pengajaran dengan baik saudaraku. Sehingga akhir dampaknya apa saudaraku? Kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan. Firman. Karena iman itu timbul apa saudaraku? Ya kan? Jadi kepercayaan ini saudaraku ya kan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan
Ya kan? Hanya apabila kita punya rasa ingin tahu. Ya kan? Dan iman itu timbul dari apa? Saya mau bilang iman itu timbul kalau bahasa sarenya dari rasa ingin tahu. Karena orang yang ingin tahu pasti mau dengar. Katakan amin. Jadi ada ngobrol anak kan sama Bu Andi cerita sama para guru kepala sekolah. Mereka bilang begini. Di sekolah, murid-murid sekolah Bethesda, anak peserta di Bethesda, mereka lihat gini, anak-anak yang cerdas-cerdas itu, yang bisa bikin penelitian, itu anak-anak yang selalu punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Suka tanya ini, mau taunya, itu yang cerdas. Terus kalau anak-anak yang gak mau tahu, teman-temannya mau tahu, mau cari tahu. Lalu dia bilang, kau ini jangan pakai bahasa apa gitu. Lanjutkan, ini. Kau jangan sok ini. Ini orang. Ngerti gak saudaraku? Tentang iman. Makanya iman tuh dikatakan apa? Roma 10:11. Jadi iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Ya. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Orang tuh mau dengar, saudara mau dengar karena saudara ingin tahu, rasa ingin tahu. Kita akan bersedia mendengarkan, kita akan bersedia memperhatikan hanya jika kita memiliki rasa ingin tahu. Curiosity. Semakin besar rasa ingin tahu kita, ya, akan firman Kristus, semakin besar iman kita. Semakin besar iman kita, jalan hidup kita akan semakin apa? Semakin baik, semakin naik, semakin makarios. Dan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan besar, hal-hal besar, berkat-berkat besar yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Nah, ini mulai di sini. Saya kasih contoh. Kalau tadi Daud ya saudara ya, punya hati yang tulus bekerja dengan segenap hati. Ini yang dapat dipercaya. Ini bicara tentang dapat dipercaya. Karena modal hidup manusia. Kita sebagai manusia itu adalah apa? Bisa dipercaya. Kalau kita sebagai manusia udah gak bisa dipercaya lagi. Itu udah selesai hidup kita. Nah, untuk bisa membangun kepercayaan itu kita harus percaya sama Tuhan. Katakan amin saudara. Untuk bisa percaya sama Tuhan harus punya rasa ingin tahu untuk mengenal Tuhan. Dan kita bisa kenal Tuhan lewat Alkitab, lewat pengajaran firman, lewat doa, lewat sharing dengan saudara-saudara seiman. Katakan amin saudara. Nah, kisah Abraham, saya mau kasih tahu aja. Abraham ini adalah seorang yang dapat dipercaya. Seorang yang mendapat banyak berkat. Sehingga Alkitab katakan melalui Abraham, ya kan saudara, segala bangsa di muka bumi ini mendapat berkat. Kenapa? Lewat keturunan. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita lihat dalam hidupnya Abraham aja. Ya kan? Abraham ini orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena dia mempercayai Tuhan. Saudara akan dapat dipercaya oleh Tuhan, oleh banyak orang. Dengar baik saudaraku. Kalau saudara mempercayai Tuhan. Saya juga berpikir begini ya. Orang tuh bisa percayakan kepada saya uang, ya kan, untuk nabur segitu, untuk bangun. Saya pikir saya ini siapa? Yang Tuhan sadarkan adalah karena kamu percaya kepada Tuhan. Tuhan percayakan kamu, lalu Tuhan gerakkan orang-orang, ya kan, untuk mempercayai kamu dan kamu kelola itu untuk kepentingan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kan seperti itu. Katakan amin saudaraku. Ini. Jadi, nah sekarang perhatikan sini. Untuk kita bisa, saudara, ya kan, percaya, ya kan saudaraku. Kita harus ngerti bahwa setiap orang yang mengenal Tuhan, ya, yang dia kenal Tuhan, mereka punya cerita hidup yang semakin lama tuh akan semakin apa? Semakin berat sebenarnya. Saudara percaya kalau saudara, siapa yang pernah naik gunung? Saudara pernah naik gunung? Nah, semakin saudara naik, semakin saudara ada di puncak, semakin ringan atau semakin berat?
Semakin ringan atau berat? Makin berat. Itulah. Kalau saudara bilang, aku mau hidupku semakin lama semakin naik. Ya kan? Semakin baik. Semakin makin rios. Ya pasti berat, harus siap berat. Itu aja naik gunung. Kalau nggak mau naik gunung ya tuh turunin lembah. Turunin lembah nanti udah naik juga. Nggak bisa. Contoh Abraham. Abraham kan makin lama makin naik tuh dia tuh hidupnya. Saudaraku, pertama kita lihat. Abraham tuh nunggu Ishak 25 tahun. Hal ini cerita hidup yang berat. 25 tahun nunggu anak janji. Lalu dia sudah punya anak namanya Ismail. Abraham harus usir Ismail. Anak kandungnya sendiri. Ini kan cerita yang lebih usir anakmu. Wah ini berat. Sama istri berat itu. Yang ketiga apa? Dia harus ikat janji dengan Abimelek dan turunannya. Ini juga hal yang berat. Yang terakhir apa saudara? Dia sudah dapatkan Ishak. Lalu Tuhan suruh apa? Serahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi dari yang semua yang diperintah yang berat-berat ini. Alkitab katakan Abraham tetap percaya sama Tuhan. Abraham ya kan melakukannya. Walaupun itu berat karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan. Perintahnya kelihatannya berat semua saudaraku. Maka Abraham menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi dia tuh dapat dipercaya oleh karena Abraham dia berlaku apa? Setia dan taat kepada Tuhan. Abraham bisa berlaku setia dan taat oleh karena dia mengenal Tuhan. Mengenalnya apa? Dua loh Abraham. Bukan cuma reputasinya. Apa yang Tuhan buat berkati untuk dia. Tapi Abraham kenal karakternya Tuhan. Jadi pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Dengar baik saudara. Saya ingin saudara. Mungkin ada beberapa orang aku gak pernah ngalami apa-apa. Mungkin gak apa. Tapi saudara harus kenali. Ya kenali apa saudaraku? Karakter Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tuhan itu apa? Setia. Tuhan itu bisa dipercaya. Katakan amin. Mungkin saudara lupa akan kebaikan Tuhan. Itulah reputasi Tuhan, dia baik. Ya kan? Tapi ingat karakternya. Dia selalu baik. Apabila kita kenal Tuhan, kita akan menjadi kuat dan bertindak di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya sehingga kita menjadi orang yang dapat mendapat banyak berkat seperti Abraham. Kalau saudara kenal Tuhan. Katakan amin. Doa. Saudara mau berdoa amin? Yang pertama berdoa untuk apa? Berdoa minta hati yang tulus. Orang yang hatinya tulus. Dengar baik. Kalau apapun yang dia kerjakan. Apapun yang dia lakukan. Dia akan lakukan dengan apa? Segenap hati. Itu tulus saya segenap hati. Gak separuh-separuh. Gak bengkok. Gak untuk kepentingan sendiri. Tapi dia lakukan untuk Tuhan. Yang kedua adalah apa? Saudara, berdoa supaya kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Biasanya kalau udah percaya tuh dipercaya makin lama makin berat. Makin besar tuh makin berat saudara. Banyak orang bilang Tuhan berkati aku. Lebih banyak lagi. Itu makin berat sebenarnya saudara. Makanya kalau kita tidak mulai dengan fondasi. Hati tulus. Apa yang aku kerja, hidup aku, pikiran aku, tujuan hidup aku hanya untuk Tuhan. Itu berat waktu dipercaya banyak. Jadi dimulai dengan itu dulu. Baru percaya. Yang terakhir, kalau sudah diberkati banyak, harus apa? Ini tiga ini, Tritunggal, ini gak bisa dipisah. Tiga doa ini. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Berdoa agar memiliki apa? Kemurahan murah hati. Bukan semua untuk ini, untuk aku. Dengar baik saudara. Kita pasti Tuhan sudah siapin. Tuhan tuh adil. Adalah jatah buat kita. Yang ngerti katakan amin. Jangan selalu mikir aku. Kasih kesempatan orang. Beri orang kesempatan. Beri orang rezeki. Permudah jalan hidup orang. Jangan bikin susah.
Katakan amin. Jangan takut dengan orang. Kadang-kadang kita perlu ya bicara, memuji orang. Perlu ada waktunya kita harus puji orang. Puji anak kita. Kita beritahu. Tapi ada waktunya saudara harus berbicara. Saudara, kebenaran sekalipun itu gak enak, pahit untuk didengar. Nah, saudara, orang yang murah hati, ya kan bukan cuma sekedar dia memberi. Tapi memang ada kasih. Kasih, murah hati itu kasih dalam tindakan. Setuju saudara, katakan amin? Kasih dalam perbuatan itu murah hati sebenarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi, maka Allah memberi dengan murah hati. Dia mati di salib. Jadi murah hatinya itu artinya apa saudaraku? Karena kita mengasihi. Kalau saudara dan saya mengasihi, kita bisa menasehati, kita bisa memuji. Bahkan kita bisa menegur, mengingatkan dan mengoreksi. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Itu bentuk kemurahan hati. Ya kan? Nah, ada satu hal saudara tentang murah hati ini juga bisa membuat kita bisa berdamai dengan orang. Sekeras apapun orang itu, seego apapun, sesombong orang apapun itu, saudara bisa damai dengan orang itu. Kalau saudara punya kuncinya apa? Murah hati, kasih dalam tindakan. Karena kasih gak pernah kalah, kasih pasti menang. Setuju? Ini ajaran Tuhan Yesus. Kita baca Alkitab kita. Matius 5 ayat 40 sampai 41. Kita baca 1, 2, 3. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga apa? Jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara ngerti gak makna ini? Coba dipikirkan ulang. Makna ada. Tuhan bilang gini, kalau ada orang yang hendak, Tuhan Yesus nasihatnya begini. Kalau kamu sedang berhadapan dengan orang yang suka menuntut, yang ingin seperti kayaknya mau ngancurin lah, mau apalah segala macam. Menurut segala macam. Ya menuntut baju, inginkan bajumu. Ya ujuk-ujuk kok. Salah gak apa, dia kayak orang gimana gitu saudara. Tuhan bilang apa? Jangan kasih cuma baju, kasih jubah. Katakan amin. Jadi beri lebih banyak. Beri lebih banyak daripada yang dia minta. Itu pasti reda. Pak, nanti kelihatannya kita lemah. Pak, nanti kelihatannya kita bodoh. Pak, nanti kelihatannya... Enggak apa-apa. Memang Tuhan akan mempermalukan orang pinter. Ya kan? Apa yang dianggap bodoh bagi dunia, justru itulah yang akan menaklukkan dunia itu sendiri. Saya sangat katakan amin. Jangan dirasuk lebih pikiran. Karena ini saya jalanin. Saya liatin orang-orang itu. Ada banyak di dalam diri kita. Gak semua orang itu lover. Banyak haters juga. Di tengah-tengah orang, kalau saudara ketemu haters, ada banyak tuntutan. Dia ada gitu. Ngerti gak saudara? Dia kan berusaha untuk menurunkan kita. Apa? Beri. Seolah-olah kita kalah. Enggak. Saya percaya. Justru itu jalan yang membuat saudara untuk naik. Kan untuk naik kan jadi berat. Mau naik dak? Siap berat dak? Siap bilangnya. Amin. Itu aja poinnya. Mau baik gak? Semakin baik gak? Mau. Berat tapi. Ya kan? Tapi kalau sudah sampai di puncak. Sudah. Saudara bisa lihat satu wawasan yang jauh lebih besar. Cara pandangnya lebih hebat. Udah nggak tandingannya, kita lihat dia kecil semua tuh. Ngerti gak saudara? Kecil ya semuanya, kecil semuanya. Terus naik nggak apa-apa kalau berat. Berat ini. Makanya kata kuncinya, dasar kita orang minta baju dikasih jubah itu harus ada apa namanya ininya. Makanya Tuhan bilang di dalam Lukas 6 ayat 36 apa? Hendaklah kamu apa? Murah hati.
sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Iya kan? Saya kasih contoh. Nah sekarang contoh lagi. Tadi kan Abraham untuk dapat dipercaya karena dia percaya sama Tuhan. Saudara, contoh Daud, dia orang yang bekerja dengan segenap hati. Orang yang segenap hati pasti dua dia punya. Ya dia punya curiosity, daring. Orang ngerti, dia beri yang terbaiknya. Ya kan hasilnya dia mau beri untuk Tuhan. Yang ketiga ini saudara, contoh murah hati siapa di Alkitab? Saudara masih ingat gak? Siapa bernama? Ribka. Seorang anak gadis cantik bernama Ribka. Ini orang punya kasih dalam tindakan. Punya murah hati. Saya yakin saudaraku. Dia ini udah dilatih dan sudah terbiasa. Dan memang sudah punya pembawaan murah hati. Dengar baik saudara. Ketika saudara dan saya hidup. Ya, suka doakan. Tuhan berikan saya kasih dalam tindakan. Yang namanya murah hati. Dalam setiap aspek hidup saya. Makanya saya selalu, kemarin saya bilang gini. Waktu kita lihat orang. Ketemu orang, lihat orang. Satu-satu atau lihat orang banyak. Apa yang ada di pikiran kita? Apa mau menghakimi, mencela, merendahkan, mengoreksi? Atau seperti Yesus, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Itu aja kuncinya. Apa yang kita lihat? Kalau kita lihat orang apa? Kalau lihat orang langsung tergeraknya dalam pikiran murah hati. Kasih, aku buat tindakan. Apa yang saya buat? Wah ini dahsyat. Saya yakin ini udah terbiasa dalam diri Ribka. Ketika dia ketemu Eliezer, hamba dari Pak Abraham yang mau mencari seorang istri buat Ishak, saudara. Ini untuk jadi mantunya Abraham. Saudara, mantu Abraham. So, bisa bayangkan saudaraku. Ini lebih daripada seorang raja Abraham ini. Seorang yang dekat sama Tuhan, kaya raya, penguasa. Waduh, penerus janji untuk Mesias. Saudara, yang dimana nanti rahim daripada perempuan ini yang akan dipakai untuk sebagai satu keturunan yang besar. Saudaraku, itu Tuhan skenario-nya itu hebat. Dia cari, dia matanya menjelajah seluruh bumi. Dia sedang cari orang-orang yang bersungguh hati. Segenap hati untuk dia. Ketemu Ribka. Saudara, waktu ketemu dengan Ribka, saudara tahu, Eliezer bilang, aku minta. Dia minta doa. Ya kan, ya Allah Abraham, tolonglah kalau aku ketemu nih gadis ini. Kalau aku minta air, dia kasih air. Itu tandanya. Kalau aku minta air, dia bilang siapa kau? Kadang-kadang saya mau kasih tahu, pewahyuan itu muncul ketika ada rasa ingin tahu. Kenapa orang ini mau minta air sama aku? Ya kan? Yang kedua, kita bisa bertanya. Kasihan ya, dia haus. Dia gak bisa cari air sendiri. Dan aku juga kan punya air. Kenapa aku gak kasih aja? Aku kan bisa ambil lagi. Saudara, dikasih tuh air. Habis dikasih air dia bilang gitu. Sudah sampai kenyang, sudah puas minum. Kamu kan bawa onta nih. Ya, kamu bawa onta. Berapa onta kamu bawa? 10. Ya udah, tunggu. Saya akan timba air untuk minum semua ontamu sampai puas minum. Dia tuh gak berpikir, dia kerja dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk Eliezer untuk dapat sesuatu. Enggak. Dengar baik saudara, kalau kita saudara kerja seperti untuk Tuhan, dampaknya apa? Apa yang tidak dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati. Semua yang disediakan itu akan diberikan buat kita. Yang ngerti katakan amin. Kadang kita dihitung-hitungan. Untung gua apa? Mau ambil apa? Segala macam. Coba. Ini yang saudara pikirkan. Akhirnya apa saudara? Nah ini orang nih benar. Saudara akhirnya apa? Eliezer berkeputusan. Rupanya saudara di dalam setiap onta itu ada apa? Bawaannya apa? Emas. Perhiasan semua. Itu dikasih untuk siapa? Untuk yang kasih minum onta. Bayangin dia gak pernah mikir langsung jadi kaya mendadak. Hanya kasih air. Harga air berapa, tenaga dia cuma gak nyampe 1 hari kerja kok. Dapatnya langsung kaya mendadak. Plus bukan cuma dapat kekayaan.
Dapat apa saudara? Kehormatan. Mantu Abraham. Istri Ishak. Dan dia adalah saudara, ya kan, Ribka tidak dimadu. Tidak ada duanya. Saudara bayangin, Abraham punya berapa istri? Tapi Ishak cuma satu. Ribka itulah. Lahir juga cuma sekali ya dah. Dapat anak kembar. Selesai sudah. Sering-sering. Yang lain berkali-kali lahir, berat itu. Poin yang saya mau katakan adalah apa? Ini firman Tuhan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita bisa melakukan dan memberi lebih banyak daripada yang mereka minta. Daripada yang mereka harapkan. Maka kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Katakan amin. Saudara diberkati pesan ini. Doakan tiap hari 3 ini saudara. 3 ini doakan. Supaya itu Tuhan bekerja. Kalau kita doa. Ya kan ini doa yang gak mungkin ditolak sama Tuhan. Saya yakin. Katakan amin. Inilah doa orang-orang yang ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Dan dipakai Tuhan cara luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kemurahan-Mu. Kemurahan lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita doa sama-sama saudara sebelum makan perjamuan kudus. Berdoa minta Tuhan berikan kami hati yang tulus. Supaya apapun yang kami kerjakan, kami perbuat dengan segenap hati. Kami kerjakan dengan yang terbaik dan lebih baik untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan ini kesungguhan hati buat kami. Ketika kami beribadah, ketika kami melayani, ketika kami bekerja, biarlah kami lakukan dengan segenap hati. Sungguh-sungguh ya Tuhan. Bukan separuh hati. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Ya Tuhan, tapi untuk Tuhan. Tuhan kami berdoa, jadikan kami orang yang dapat dipercaya Tuhan. Percayakan kami Tuhan. Untuk perkara-perkara yang lebih besar. Ya Tuhan, hal-hal yang lebih besar, berkat-berkat yang lebih besar. Oleh karena itu Bapa dalam nama Yesus, beri kami iman. Kami tahu iman itu timbul dari rasa ingin tahu. Yaitu mau mendengarkan, mau memperhatikan. Daripada firman Kristus, perkataan-Mu. Biarlah ya Tuhan yang kami kehendaki hanya ingin mengenal Tuhan. Bukan yang lain, supaya kami bisa serupa dengan Tuhan. Bapa dalam nama Yesus pakai kami. Kami rindu untuk dapat dipercaya ya Tuhan. Percayakan kami. Yang dengan pewahyuan, pengertian ya Tuhan. Ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapa. Supaya banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Kami bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa berikan kami ya Tuhan hati. Yang bisa punya kasih. Kasih dalam tindakan yaitu murah hati. Ya Tuhan kami bisa memberi lebih banyak daripada apa yang diminta dan diharapkan. Terima kasih kami akan berikan kualitas yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih biar kami menjadi seorang yang pembawa damai. Ya Tuhan terima kasih beri kami terus hikmat-Mu, pewahyuan-Mu. Mari kita akan angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia
serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.